Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin, Bapak Ibu semuanya, kami di sini perkenalkan, saya Dian Asih Wiranti beserta rekan saya, Ibu Nancy Angelia Purba. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil mini riset kami terkait dengan implementasi dan tantangan penggunaan media multiliterasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP. Untuk latar belakang yang pertama, nanti akan disampaikan oleh Bu Nancy. Saya lanjutkan untuk sampai di bagian metode dan hasil pembahasan sampai dengan kesimpulan. Untuk menyingkat waktu, kita langsung saja persilakan kepada Bu Nancy Angelia Purba untuk menyampaikan latar belakang dari mini riset kami. Silakan Bu Nancy. Ya, terima kasih Ibu Diana. Eh, Langsung aja, yaitu bisa dibesarkan, Bu. Ya. Oke. Yang menjadi latar belakang dari mini riset kami itu adalah yang pertama, perkembangan teknologi mengubah cara siswa berkomunikasi dan belajar. Yang kedua, literasi tidak lagi hanya baca tulis, namun menjadi multiliterasi. Selanjutnya, dibutuhkan kemampuan memahami teks multimodal seperti video, infografis, animasi, maupun audio. Selanjutnya, SMP menjadi masa transisi yang paling penting memperkuat literasi digital siswa. Dan yang terakhir, tidak semua sekolah atau guru siap menerapkan multiliterasi. Adapun yang menjadi konsep multiliterasi tersebut, yang pertama adanya definisi multiliterasi oleh New London Group. Yang kedua, penggunaan berbagai mode yaitu teks, visual, audio, dan digital. Selanjutnya menekankan adanya designing meaning yaitu oleh Cobb dan Callens, dan terakhir adalah relevansi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Media multiliterasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu yang pertama ada infografis, yang kedua ada video pembelajaran atau animasi, yang ketiga komik digital atau poster digital, selanjutnya adanya LKPD digital, dan yang terakhir platform daring seperti Google Classroom, Plavet, dan Canva. Selanjutnya pentingnya literasi di SMP itu kenapa? Yang pertama, membantu memahami struktur teks secara visual. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan minat belajar. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan kritis dan kreatif. Dan yang terakhir, mendukung kurikulum merdeka. Adapun yang menjadi tujuan penelitiannya, yang pertama mendeskripsikan penerapan multiliterasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai tantangan atau kendala yang dialami oleh guru dan siswa dalam proses ini. Baik, terima kasih Bu Nancy. Saya lanjutkan untuk pembahasan terkait dengan metode penelitian yang kami gunakan dalam mini riset ini. Yang pertama, pendekatannya kami menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun subjek penelitiannya adalah guru dan siswa di mata pelajaran Bahasa Indonesia di Kota Semarang. Kemudian, teknik pengumpulan data yang kami gunakan ada observasi dan dokumentasi. Setelah itu, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari mini riset kami menunjukkan bahwa untuk implementasi multiliterasi di sini, guru sudah nampak mulai menggunakan video, infografis, PPT untuk multimodal, kemudian ada LKPD yang berupa digital juga, pembelajarannya juga berbasis proyek, ada PBL dan PJBL yang tentunya membantu keberhasilan. Siswa di sini juga sudah terlihat merespon positif, artinya lebih mudah memahami materi. Contoh praktiknya di dalam implementasinya, adanya pemanfaatan video untuk teks eksplanasi, kemudian adanya pembuatan komik digital, poster, kampanye literasi. Selanjutnya ada analisis teks multimodal dan juga ada penggunaan Google Drive dan Canva untuk tugas para siswa. Dari hasil implementasi ini, kami menjumpai adanya tantangan atau kendala yang dialami guru. Di sini nampak bahwa
guru kurang terampil dalam desain media digital, kemudian media juga kurang interaktif karena hanya PPT, bukan PPT yang sudah interaktif begitu ya, tapi hanya menayangkan bentuk salin dia saja. Kemudian integrasi budaya lokal ini belum optimal karena masih terpaku kepada textbook materi untuk bahasa Indonesia, tapi integrasi budaya lokalnya belum begitu nampak. Kemudian evaluasi multiliterasinya juga masih ada tapi minim. Tantangan dari sisi siswa sendiri kami jumpai tidak semua siswa mahir literasi digital. Kemudian ada juga kesenjangan akses teknologi, baik penggunaan handphone, laptop maupun internet. Memang di dalam pembelajaran ada beberapa sumber atau subjek penelitian kami yang sekolahnya sudah mengizinkan siswa untuk membawa HP, membawa handphone begitu. Tapi terkadang ada siswa juga yang tidak membawa handphone. Ketika siswa lupa untuk membawa handphone, maka pembelajaran juga menjadi terhambat begitu, karena memang aksesnya menjadi terganggu karena tidak memiliki handphone itu sendiri. Untuk laptop ini belum nampak setiap siswa menggunakan laptop. Tapi kalau internet nampaknya di dalam beberapa praktek pembelajaran sudah bisa diakses. Kita bisa mengetahuinya dari penugasan pengisian LKPD yang memang gurunya mengarahkan untuk siswa bisa menggunakan handphonenya, mengakses internet untuk mencari contoh-contoh berita-berita atau teks-teks yang ada di dunia maya, yang ada di berita secara digital seperti itu. Kemudian siswa di sini nampak tidak terbiasa dengan akses multimodal akademik. Jadi memang butuh sekali untuk dituntun, untuk dipandu oleh gurunya. Belum bisa secara mandiri untuk melakukannya sendiri. Dari hasil tersebut, kami bisa menyimpulkan bahwa adanya faktor pendukung dalam implementasi ini. Yang pertama ada kreativitas guru dalam mengolah media, kemudian ada akses siswa terhadap perangkat digital, juga ada penggunaan platform pembelajaran daring. Dari hasil penelitian kami, dapat kami simpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian, nampak penerapan media multiliterasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP ini menunjukkan bahwa guru telah memanfaatkan berbagai sumber dan media digital seperti slide atau PowerPoint itu tadi, audio, infografis, lembar kerja peserta didik atau LKPD, kartu kosakata, dan ada platform pembelajaran berbasis teks. Selain itu, kami juga menemukan tantangan dalam penerapan multiliterasinya, di mana beberapa guru masih menghadapi kendala seperti kurangnya integrasi nilai budaya. Jadi nilai budaya belum optimal diintegrasikan. Ada juga kekurangan dalam evaluasi spesifik terhadap efektivitas multiliterasi yang digunakan. Dari sisi siswa sendiri, tidak semua siswa menunjukkan kemampuan yang sama dalam mengakses dan memanfaatkan sumber belajar digital. Hal ini mengakibatkan kesenjangan literasi digital di dalam kelas. Tantangan-tantangan ini tentunya menghambat penerapan multiliterasi secara komprehensif. Dari simpulan ini dapat kita rekomendasikan beberapa strategis. Yang pertama, pelatihan multiliterasi untuk guru, kemudian pengembangan media interaktif berbasis digital, evaluasi khusus efektivitas media, integrasi budaya lokal dalam multiliterasi juga perlu untuk dilakukan, penyediaan sarana dan infrastruktur terkait dengan TIK, Teknik Informasi dan Komunikasi. Kemudian rekomendasi untuk sekolah sendiri bisa dilakukan dengan cara memperkuat infrastruktur digital yang ada di sekolah, kemudian menyediakan perpustakaan digital, kemudian juga bisa dilakukan program literasi digital secara berkala. Selain itu, kami juga merekomendasikan untuk pemerintah, di mana bisa dilakukan adanya integrasi sastra digital di dalam kurikulum bahasa Indonesia untuk jenjang SMP, sekolah menengah pertama, kemudian bisa juga diadakan pelatihan nasional guru dan pengembangan platform yang resmi. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Dan silakan untuk Bapak Ibu yang mungkin bisa melanjutkan diskusi di dalam kolom komentar, nanti bisa kami respon. Begitu ya Bu Nensi ya? Atau bagaimana Bu Nensi? Cukup ya? Baik, saya kira cukup untuk
penyampaian diseminasi hasil dari mini riset kami. Semoga memberikan manfaat. Kami tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.